Halo sahabat Wisnu Audio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi nih. Kita akan manfaatkan speaker bekas televisi ataupun speaker bekas mini kompo dan lain-lain dengan menggunakan amplifier mini ini. Amplifier mini ini bisa disuplai 5 volt. Bisa menggunakan satu daya seperti ini, 5 volt ya. Nah, 5 volt DC atau menggunakan satu daya dari adaptor ini, charger handphone ini sama 5 volt ya. Terus ini kekuatannya cukup lumayan, 3 watt kali 2, ini stereo ya, 3 watt kali 2 dengan tegangan supply dari 2,5 volt. Nah ini bisa disuplai powernya di 2,5 volt sampai 5,5 volt. Jadi bisa menggunakan baterai 3,7 volt atau 5 volt DC. Nah, bebannya bisa 4 ohm, bisa 8 ohm. Kalau 4 ohm berarti 2 buah speaker, kalau 8 ohm berarti 1 buah speaker. Biasanya 1 buah speaker ini ada bebannya rata-rata 8 ohm seperti ini ya. Ini 10 watt 8 ohm. Nah, ini menggunakan alat seadanya, memanfaatkan barang-barang bekas sehingga bermanfaat. Dan ini ada saklarnya sekaligus. Nah, bunyi dengarkan? Cetrek gitu ya. Ini ada langsung saklar di sini, switch. Ini volumenya. Nah, bagaimana cara untuk instalasinya? Seperti ini ya. Tapi kalau memang channel ini bermanfaat untuk berbagi, silahkan like, comment, and share-nya. Dan juga subscribe channel Wisnu Audio. Oke, kita lanjut coy. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Oke, ini hampir lupa nih kita jelaskan tentang IC-nya. Ini IC-nya PAM 8403. PAM 8403. Nah, ini cara pemasangannya seperti ini. Sediakan input untuk ke handphone ataupun ke Bluetooth dan lain-lain menggunakan jack seperti ini. Jack 3,5 mili ya, stereo. Ujungnya seperti ini kita sudah pasang. Ini R, misal ini L, ini ground. Ini pasti sudah paham ya tentang jack seperti ini. Kita pasang di sini coy. Di sini ada tertera. Coba kita zoom. Input L, ini input. Ground dan R, ini tulisannya R. L, ground, R. Kita pasang ini coy. Supaya bagus kita pasang di sini. Seperti ini ya. Nah, biar rapi kita potong. Ini 3 ya. Nanti kita solderkan. Terus di tengah ini bagian powernya 2. Kita patahkan 2 ya. Pakai tangan juga bisa nih. Biar rapi maksudnya, bisa disolder langsung juga bisa, nggak ada masalah. Yang terakhir ini 4. Nah, kalau 4 seperti ini langsung. Set. Ini masuk ya seperti ini. Ada 4, kita potong lagi. Tak. Nah, seperti ini. Lalu kita solder. Kelihatannya kan good, rapi, bisa juga pakai soket di sini. Nah, kalau nyolder seperti ini, nah kaki-kakinya kita solder pertama di ujungnya dulu. Satu aja. Biar rapi ya. Kalau sudah rata seperti ini baru disolder semuanya. Tring. Nah, sudah tersolder rapi nih coy. Tinggal instalasi. Yang pertama yaitu speaker. Speaker ini kan min dan plus nih. Positif sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Kita pasang, ini pakai kabel secukupnya atau pakai speaker yang ini juga boleh. Speaker yang ini nih boleh. Ada di sini kabelnya, bisa stereo. Ya. Kita coba dulu pakai speaker ini, speaker bekas speaker TV ya. Pasang yang pertama yaitu di bagian output. Nah, output ini ada 2. Output sebelah kiri R, output sebelah kanan L. Jadi ada 2 output stereo ya.
R min dan plus, L plus dan min. Jadi jangan sampai terbalik ya. Dua ini pasangan, dua ini juga pasangan. Kita solderkan di sini. Negatif di min, tulisan min, positif di sini di bagian positif yang merah ya. Yang nyambung ke speaker ini ya. Kita solderkan. Sebelum disambung ke kabel, kita kasih timah dulu di setiap pin ini biar mudah untuk penyambungannya, biar lebih rapi lagi. Nah, ini kabel speaker kita solderkan di sini. Saya pakai selongsong bakar seperti ini supaya rapi, supaya menghindari dari short juga. Nah, seperti ini sudah kita solder dan kita tutup pakai selongsong bakar. Ini bisa kita bakar ya, biar lebih rapi. Lanjut, ini sebelah. Kalau mau dua ya kita lanjut lagi ke sini. Nah, dua saja langsung ya. Dua saja langsung di sini kita pasang. Nah, ini outputnya sudah kita pasang R dan L seperti itu. Jadi speakernya ada dua nih. Bekas televisi dan ini bekas televisi dan ini bekas speaker aktif ya. Lalu kita solderkan ini input RL, jack aux 3,5 mili ya. Ini di sini ada mereknya kalau nggak salah. Nah, ini kita solderkan di sini biar terlihat ya. Kita nggak pakai selongsong, biar terlihat R dan L-nya. Ini yang ground di tengah nih, ground di tengah, sesuai dengan tulisan yang ada di PCB ini. Nah, di sini tertera di sini ada power, tulisan power, min dan plus. Min sebelah kiri berarti negatif, plus sebelah kanan berarti positif. Jangan lupa ini jangan di on kan, tapi dimatikan dulu ke sebelah kiri sampai bunyi klik. Nah, ini mati. Kita konekkan dari sana. Ini sudah masuk ya, tegangan ke sini. Tuh, di shortkan ini akan kembali ke 0 karena ini ada otomatisnya ya. Kita masukkan di sini sesuai dengan tulisan, sesuai dengan kode di PCB. Sementara saya tidak akan kasih selongsong biar terlihat saja. Kita solderkan di sini. Nah, seperti ini coy, positif di sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Ini sudah masuk ya, sudah masuk. Dan kita coba on kan, onnya ke kanan. Bentar ya, dirapikan dulu. On ke kanan dan dengarkan di sini ada bunyi mungkin track seperti itu. Coba kita on kan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, track. Kita tekan di sini, kita sentuh, ada bunyi titit. Dengarkan. Oke, ada masuk. Kita coba input dari handphone. Dari handphone ya. Kita coba inputkan. Ini kecilkan dulu volumenya. Ini masih kondisi on ya. Mana nih? Nah, ini dia. Oke, kita nyalakan. Kita tarik volumenya sampai full. Kita angkat volumenya dan dilihat di sini nanti ampernya berjalan ya. Nah, makin kencang ini ampernya makin naik. Oke. Yang ini bunyi, yang kiri ya ini yang kanan. Ini lumayan kenceng coy. Untuk di kamar ataupun di ruangan tamu ini cukup kencang, bagus, jos. Apalagi kalau ini
support subwoofer bisa dem 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 gitu ya. Ini bisa juga menggunakan tune control yang lain ini. Padahal ini masih flat ya, nggak pakai tune control alias langsung inputnya sesuai dengan suara dari handphone. Oke, semoga dapat dipahami cara instalasinya dan jangan lupa klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.